Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tugas akhir kami, komunikasi bisnis dengan beranggota 4 orang. Yang pertama Edo Pakpahan, kedua ada Farah Sasabila, ketiga Desi Marlina, dan juga Vera Novita. Ada latar belakang, industri kuliner merupakan sektor yang sangat dinamis dengan tren makanan yang terus berubah dari waktu ke waktu. Di dalam beberapa tahun terakhir, tren makanan pedas mengalami peningkatan signifikan di Indonesia. Rasa pedas bahkan telah menjadi bagian dari identitas budaya kuliner Nusantara. Bakso mercon hadir sebagai inovasi dari bakso tradisional dengan tingkat kepedasan yang lebih tinggi. Sensasi pedas yang kuat memberikan nilai tambah pertumbuhan pasar makanan siap saji dan jajanan praktis yang terus meningkat, terutama di kalangan masyarakat urban dengan mobilitas tinggi. Membuka peluang besar bagi pelaku UKM kuliner dengan modal yang relatif rendah dan proses produksi yang sederhana. Bakso mercon dapat menjadi strategi diferensial melalui nilai unik berupa konsep pedas ekstrim yang relevan dengan selera konsumen masa kini. Proposal ini disusun untuk mengeksplorasi potensi pengembangan usaha bakso mercon sebagai produk kuliner yang memiliki prospek pasar yang menjanjikan. Visi misi tujuan, visinya menjadi pelopor bakso mercon yang lezat dan unik dengan cita rasa khas bumbu Bali yang pedas dengan kualitas premium. Kunci keberhasilan usaha, kualitas bahan yang premium, konsistensi rasa, inovasi menu pilihan, pelayanan ramah dan responsif, dan harga yang kompetitif. Misinya yaitu 1. Mengembangkan variasi menu pedas dengan tingkat kepedasan yang dapat disesuaikan selera pelanggan. Kedua, menghadirkan bakso mercon bercita rasa otentik bumbu Bali dengan bahan berkualitas tinggi. Yang ketiga, membangun kepercayaan pelanggan melalui konsistensi rasa, kebersihan, dan harga yang terjangkau. Tujuan usaha 1. Menjadi pilihan utama masyarakat dalam kategori bakso mercon pedas dengan khas bumbu Bali. Kedua, membangun cita merek yang kuat dan mudah dikenal. Ketiga, meningkatkan jumlah pelanggan secara konsistensi melalui kualitas rasa dan pelayanan. Dan yang terakhir, melakukan inovasi produk dengan menghadirkan menu-menu terbaik setiap tahun guna mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Struktur perusahaannya, ownernya yaitu Desi Marlina. Yang kedua ada manajer operasional Vera Novita. Yang ketiga ada manajer keuangan Farah Sasabila. Dan yang keempat ada manajer pemasaran Edo Pakpahan. Fasilitas usaha berupa kipas, kursi, dan meja, toilet, sistem kasir, tablet, mesin POS, alat masak, freezer, dan peralatan makanan. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, dengan kode pos 16424. Lokasi usaha sangat berdekatan dengan kampus dan mal yang berada di sekitaran Depok. Selanjutnya produk usaha. A. Ciri khas bakso mercon pedas. Yang pertama, rasa pedas sangat kuat dan menantang. Yang kedua, menggunakan cabai rawit dalam jumlah besar. Yang ketiga, sensasi melekat di mulut menjadi daya tarik utama pecinta pedas. Yang kedua, kualitas produk. Yang pertama, menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas. Yang kedua, proses produksi higienis dan terjamin kebersihannya. Yang ketiga, bakso dan kuah pedas diproduksi sendiri untuk menjaga kualitas rasa. C. Pelayanan yang akan diberikan. Yang pertama, pelanggan dilayani layaknya raja dan ratu. Yang kedua, mengutamakan sopan ramah, senyuman hangat, dan tutur kata yang sopan. Yang ketiga, memberikan pengalaman membeli yang nyaman dan menyenangkan. D. Profil pasar. Yang pertama, target utama anak muda, pecinta makanan pedas, dan mahasiswa. Yang kedua, pasar yang aktif, mencoba tren baru, dan menyukai makanan pedas ekstrim. Selanjutnya, gambaran persaingan. Yang pertama, persaingan langsung, dan yang kedua, persaingan tidak langsung. Yang pertama, gambaran persaingan langsung. Persaingan langsung adalah usaha yang menjual produk sejenis dan menawarkan pelanggan yang sama. Contohnya, warung bakso lain yang juga menjual bakso pedas atau bakso mercon. Yang kedua, pedagang bakso keliling menawarkan bakso dengan konsep mirip atau kue pedas, isian besar, dan topping sambal. Yang kedua, persaingan tidak langsung. Persaingan tidak langsung adalah usaha berbeda jenis, tapi tetap memenuhi kebutuhan yang sama, yaitu makan cepat, kenyang, dan terjangkau. Contohnya warung ayam geprek, atau pecel lele. Selanjutnya, angkringan dan warung makan sederhana. Gambaran penjualan. Yang pertama, penjualan offline, yaitu membuka gerai utama di pusat kuliner serta menjalin kerjasama dengan warung makan dan kantin kampus. Kedua, penjualan online, yaitu melalui GoFood, GrabFood, ShopeeFood, serta promosi di media sosial atau Instagram dan TikTok. Strategi harganya sangat terjangkau. Yang keempat, pengembangan target harus selalu meningkat. Rencana bisnis ada 2, yang pertama yaitu rencana produksi, yang kedua yaitu rencana pemasaran. Usaha bakso mercon dalam rencana produksi ini akan beroperasi dengan proses produksi yang standar untuk menjaga kualitas rasa dan kebersihan. Proses produksi dimulai dari pengolahan bahan baku, pembuatan adonan bakso, pengisian cabai rawit, hingga pembuatan kuah bumbu khas Bali. Kegiatan operasional dilakukan setiap hari dengan jam operasional pukul 10 pagi sampai 10 malam. Peralatan yang digunakan meliputi kompor, panci besar, alat penggiling daging, freezer, etalase, dan perlengkapan gerobak lainnya. Lokasi usaha menggunakan stand atau gerobak yang ditempatkan di area strategis seperti dekat kampus, perumahan padat penduduk, dan area yang memiliki arus lalu lintas tinggi. Yang kedua, dalam rencana pemasaran online, pemesanan melalui GoFood atau GrabFood.
dan promosi melalui Instagram atau TikTok. Dan seringkali kita membuat konten dengan promosi-promosi yang menarik dan konten tentang opening usaha. Yang kedua yaitu offline, pembelian dengan dine-in atau take away. Kemudian ada diskon launching di toko dan diskon pada hari-hari besar. Pencapaian pada periode bulan pertama hingga 6 bulan atau bulan ke-6. Pada bulan pertama hingga bulan kedua yaitu meluncurkan gerobak atau mulai beroperasi awal untuk mendapatkan minimal order 50 order harian rata-rata dan mencapai BEP operasional dan mengumpulkan testimoni pelanggan mengenai feedback tentang rasa dan kualitas produk. Pada bulan ketiga sampai keempat yaitu membangun kepercayaan pelanggan dan branding usaha, menjalin kemitraan dengan aplikasi pengantaran online dan mengembangkan varian terbaru. Kemudian mulai menjual versi beku atau frozen untuk paket rumahan. Bulan kelima sampai ke-6 yaitu evaluasi selama 1 kuartal tentang perkembangan usaha. Jika perkembangan usaha yang meningkat, maka kami akan membuka cabang baru di tempat lokasi yang berbeda. Melakukan pelatihan karyawan selama 6 bulan sekali untuk meningkatkan skill dalam pelayanan dan pembuatan produk tersebut. Kemudian membuka lapak usaha di acara event-event kampus dan acara-acara besar untuk menambah pelanggan di berbagai daerah dan meningkatkan branding produk. Masa depan produk. Yang pertama ada diversifikasi produk. Pertama, varian kepedasan, variasi level pedas yaitu dimulai dari mild, medium, hot, dan extra hot. Kemudian varian isinya yaitu bakso mercon isi daging sapi, kemudian bakso dan mercon dan ceker mercon. Kemudian ada bakso mercon bumbu Bali yang terbaru dan kemudian ada bakso mercon pedas manis. Yang kedua, inovasi rasa dan kolaborasi. Kolaborasi rasa misalnya rasa mercon dengan cita rasa lokal atau sambal tradisional bumbu Nusantara atau rasa internasional. Kemudian paket challenge, paket level pedas plus merchandise, yaitu merchandise-nya kami biasanya ada kaos bakso mercon, tumbler dengan stiker bakso mercon untuk komunitas pecinta bakso pedas. Kemudian yang ketiga, sustainabilitas ya. Yang pertama yaitu pengemasan ramah lingkungan. Yang kedua, efisiensi bahan baku. Yang ketiga, kerjasama dengan petani lokal cabai. Yang keempat, ada skalabilitas dan ekspansi. Yang pertama yaitu franchise ya. Yang kedua yaitu penjualan digital dan ekspor. G. Perencanaan keuangan. Yang pertama itu ada jumlah produksi per hari, di mana kita memproduksi 100 sampai 150 porsi per hari, yang terdiri dari A 50 porsi untuk bakso mercon biasa, lalu 30 sampai 50 porsi untuk bakso plus ceker mercon, dan 30 sampai 50 porsi untuk bakso mercon varian Bali. Lalu harga jualnya itu untuk bakso mercon biasa di harga 20.000, untuk bakso dan ceker mercon di harga 25.000, dan bakso mercon Bali di harga 22.000. Untuk asumsi biaya, yang pertama biaya bahan baku harian atau harga pokok produk itu di angka 2.443.000. Lalu biaya tetap bulanan seperti biaya listrik, biaya air, biaya sewa itu di 1.681.389 rupiah. Lalu investasi awal peralatan di harga 900.000 dan penyusutan itu menggunakan metode garis lurus selama 6 bulan. Untuk analisis break-even point-nya, yang pertama itu ada data dasar di mana total produksi per hari ada 130 porsi, harga jual per porsi rata-rata 22.385 dan total pendapatan per hari yaitu 2.910.000. Lalu biaya variabel bahan baku per harinya yaitu 2.443.000 dan biaya tetap per bulan yaitu 1.681.389 rupiah. Biaya tetap per harinya yaitu 1.681.389 rupiah dibagi 30 hari sama dengan 56.045 rupiah. B. Menentukan total biaya harian. Total biaya harian sama dengan biaya variabel plus biaya tetap harian, di mana 2.443.000 ditambah 56.046 rupiah sama dengan 2.499.046 rupiah. Total biaya rata-rata per harinya yaitu 2.499.046 rupiah. Lalu menentukan harga jual rata-rata per porsi. Harga rata-rata per porsi itu 2.910.000 dibagi 130 porsi per harinya sama dengan 22.385 rupiah. Harga jual rata-ratanya di 22.385 rupiah. Lalu ada proyeksi laba rugi selama 6 bulan. Di bulan ke-1 karena mengadakan diskon 10% di minggu pertama, maka total laba di bulan ke-1 itu 10.291.611 rupiah. Lalu di bulan kedua sampai dengan bulan ke-6, total laba per bulannya adalah 12.328.611 rupiah. Lalu dikalikan dengan 5 bulan itu sama dengan 61.643.55 rupiah, maka total laba 6 bulan yaitu 10.291.611 rupiah di bulan pertama ditambah 61.643.55 rupiah untuk 5 bulan berikutnya sama dengan 71.934.666 rupiah.